Sesuatu yang tulus tidak pernah dipaksakan. Pengorbanan adalah pemaksaan cinta yang ingin menguasai. Cinta bertepuk sebelah tangan. Hai. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lain. Terima kasih. Selamat menikmati. Kembali lagi dengan saya Ronald Frank. Dan pada kesempatan yang spektakuler ini saya bersama sahabat saya, yaitu seorang gembong mafia dari Surabaya bernama Bos Surabaya. Kita sebut saja namanya Bos. Jadi Bos Surabaya ini asli Surabaya, mukanya keras, dan memang kehidupan Surabaya itu keras. Bos, coba kamu perkenalkan diri kamu dulu, sedikit background tentang kamu. Saya seorang pengusaha kain dan juga pengusaha warnet. Saya waktu kenal Ron itu tahun 2007, 2008 ya, kira-kira sekitar tahun segitulah. Saya baca-baca artikel si Ron dan saya lihat saya lihat kok memang berhasil gitu. Terus saya ikut seminarnya. Setelah itu saya sempat dapat beberapa ya begitu itulah. Ya pokoknya love story lah. Love story, romantisme lah. itu udah kenal 5 tahun ya? Iya. Pokoknya seluk beluk. Kita udah sempat tinggal di Surabaya, tinggal di Jakarta gitu ya, bareng-bareng ya. Betul. Jadi ya paling enggak udah tahu lah masing-masing seluk beluknya. Nah sekarang menurutmu aku tuh seperti apa? Ronald Frank ini seperti apa? Ya kalau main di video game itu sudah caranya itu sudah dewa gitu loh. Sudah wis pokoknya levelnya itu level paling atas sendiri gitu. Loh, aku nggak nyuruh kamu ngomong gini ya. Ini tiba-tiba aja ya, aku kaget. Iya iyalah. Tanpa rekayasa lah. Tanpa pokoknya aku bicara apa adanya lah. Oke, kenapa kamu bisa mikir kayak gitu? Apa yang bikin kamu mikir kayak gitu? Aku aja nggak mikir kayak gitu. Gini, kalau menurutku ada orang yang naturally born, secara natural dia terlahir begitu. Seperti kayak orang suka main game, dia bisa main banyak game gitu, dia menguasai banyak game online atau bagaimana. Nah, sedangkan saya lihat dalam diri sosok Ron ini, dia itu naturally born lady killer. Kenapa kamu bisa bilang naturally born lady killer? Ya saya lihat selama ini waktu jalan sama dia, terus jalan juga sama cewek itu kayaknya cewek itu bertekuk lutut lah sama dia. Seakan-akan mereka itu speechless gitu. Mereka ingin drama atau mereka ingin berulah gitu, mereka sedang nggak bisa gitu. Dan juga satu lagi, aku lihat tuh dia itu seperti wanita itu seperti mainan di hadapan dia. Loh, maksudnya apa? Mainan tuh bukan dalam arti dia mempermainkan wanita ya, tapi Memegang kendali emosi. iya betul. Ketika dia mengatur emosi wanita itu, dia bisa seperti permainan gitu loh. Bukan berarti hal yang negatif mempermainkan wanita terus Maksudnya megang kendali. Iya betul. Maksudnya, Jadi kalau aku mau ceweknya senang ya senang, mau sedih ya sedih gitu. iya betul sekali. Mau megang remote control ganti channel. Iya betul. Yang waktu yang aku merasa gumun itu apa ya bahasa Jakartanya, bahasa Indonesia terheran-heran. Oh iya, tapi terkagum-kagum. Iya, oke. Terkagum-kagum ya pada waktu itu perempuannya itu kayak sok-sok jual mahal, sok-sok nangis-nangis, sok-sok gimana gitu loh. Sama Ron ini dibikin marah, setelah itu dalam hitungan detik dibikin ketawa lagi gitu. Dalam hitungan detik. Iya. Ini di mana nih? Yang di bandara kayaknya. Yang ya di dalam mobil itu.
Itu bagus itu. Maksudnya bagus loh. Secara hukum kan wanita itu suka ini ya, enggak suka suatu hal emosi yang Jadi dia ngambek ya. iya. Ngambek. Enggak cuek, nggak mau ngomong, maunya mau sendiri. Tapi dalam sekejap aku bisa balikin ngambeknya, jadi dia ketawa-tawa, jadi dia malah mendeklarasikan sesuatu orang-orang tentang aku segala macam gitu ya. Iya, betul. Jadi ngambek jadi meluk-meluk gitu ya. Jadi mesra lagi itu waduh. Dan akunya malah yang sosok ngambek ya. Iya, itu kayak dia itu megang remote control gitu. Ayo sedih, ayo gembira. Wah, itu enak sekali. Kamu shock waktu lihat itu? Iya. Sebelumnya saya itu cuma bisa bikin dia itu kalau dia ngambek aku biarin, nggak nidih. Diemin aja. Iya, diemin aja. Terbaik sendiri. Cuek, terbaik sendiri. Tapi lama baiknya. Lama, kadang harus merayu dia itu, waduh itu enggak baik. Merayu malah tambah ngambek ya. Iya. Tambah bikin macam-macam gitu loh. Tambah minta ini, minta itu. Aku rasa Tron ini, tekniknya Ron ini bagus sekali. Kenapa? Ya, soalnya ya dalam hitungan detik sudah bikin gembira lagi gitu. Tapi agak kasar ya kamu melihatnya. Karena aku menggunakan kalimat-kalimat kasar ya. Seperti kamu jangan macam-macam, aku tampar kamu, kayak gitu-gitu. Yang mungkin nggak umum ya. Iya. Satu hal yang baru. Sebetulnya nggak baru juga, cuma orang-orang mikir terlalu kasar, jadinya nggak dipakai dan mereka jadi ngambekin terus. Padahal ya, kalau menurut aku kasar itu adalah main tangan, main fisik, pukul. Kalau cuma mulut doang yang agak ngomong-ngomong kasar itu nggak masalah. Oh gitu ya. Oh iya. Tapi apa menurutmu ya? Kalau laki-laki hanya main mulut doang, apa nanti itu enggak dipikirnya sang perempuan itu kita itu banci? Maksudnya banci? Ya kan cuma di mulut doang. Oh, pakai tangan juga, jambak-jambak juga, pukul-pukul, tapi pukulnya itu nggak kasar. Jadi kesannya kita mau mukul kasar, gitu. Tapi pas dipukul pipinya pelan, tik, gitu. 你在这干嘛？吓我一大跳！这家伙好奇怪哦，他的眼神不太正常。我要回家了。不准走！这个贱人竟然冤枉本少爷，我要毁了你！你在说什么？放开我！我要生气了！你进去吧！竟敢背叛我！这家伙好像很认真，看起来真的好凶。 Elus rambut aku, pelan-pelan, jangan sampai berantakan. Yang benar, pakai sayang. Aku tampar kamu kalau nggak sayang ya. Tuh, seperti itu, udah cukup. Nanti dulu, ini lagi pelatihan online. Canda seperti itu, tampar kamu. Ini pelecehan seksual, nggak boleh hal seperti. Ku tampar kamu. Pada saat galak dan senyum-senyum, gini langsung mukanya. Ku tampar kamu. Oh gitu. Jadi mereka itu demen sinetron. Kalau main tangan itu ya ada teknik juga namanya bahasa cinta. Jadi ada wanita yang punya bahasa cinta, dia merasakan cinta kalau ada sentuhan fisik. Biasanya kalau dia marah aku jambak, tapi jambaknya nggak kasar, pelan-pelan aja. Dan langsung aku bisikin di kupingnya. Kamu aku tinggal sekarang juga ya. Oke, kalau aku tinggal kamu sedih nggak? Untuk sampai 3 ya. 1, 2, jangan. Mungkin kita bahas lebih dalam habis ini lah. Tapi memang ada seperti itu. Iya. Hal kayak gitu, hal yang kita nggak pikirin ternyata ada. Yang nggak populer itu ada. Tapi sebentar ya, itu kan untuk sebagian orang atau sebagian wanita lah. Iya. Apakah teknikmu ini untuk semuanya atau? Pada dasarnya semuanya memiliki 5 bahasa cinta ini.
Pada dasarnya semua orang suka sentuhan fisik, cuma satu kadar dan dua timingnya, waktunya kapan. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong natural nih, menurutmu, oke, aku was born like this ya, lahir dengan ya kamu sebut lady killer lah, walaupun aku nggak merasa selebay itu. Ya kan tahu masa kecil. Oh iya, diceritain juga sama anak-anak. Iya, sama nyokap lu. Oke. Nah, terus menurutmu bisa nggak orang yang nggak born as lady killer memiliki skill ini? Menurut saya bisa, cuman harus ya ekstra. Harus mindsetnya bener dan harus punya jam terbang ya, at least ya. Ya betul. Sama kayak fitness kamu kan instruktur Benar. fitness. Saya sempat mengajari teman saya tentang PW. Dan saya bercerita banyak tentang PW, tentang dia lagi menyukai seorang wanita dan saya melihat wanita itu tidak menyukai dia gitu. Tapi kok ya dia itu merasa dengan PD-nya bahwa dia itu wanita itu lagi ya juga suka sama dia, ada hati sama dia. Padahal saya lihat tidak gitu loh. Sebab pandangan laki-laki atau orang awam beda dengan pandangan orang yang sudah mempelajari wanita. Ya begitu, paham kan maksud saya? Iya. Tambah saya itu sempat argue dengan teman saya. Tapi ya sudahlah. Argue apa? Ya argue tentang wanita itu, tentang teori PW. Ya enggak bisa inilah. Enggak, ya aku enggak bisa ngomong lah, itu kan jam terbangku sama jam terbang dia beda lah soal wanita. Jadi ya Tapi dia tetap nggak dapet ya. tetap nggak dapet Karena dia pikir cara dia yang benar ya. malah korban emosi. Oh iya. Malah di depan wanitanya itu dia nggak bisa apa-apa, malah disuruh-suruh sama wanita itu. Dan saya melihat wanita itu menyuruhnya itu Dengan emosi. ngusir dia ya, secara tidak langsung. Aku bisa melihat bahwa wanita ini tidak suka dengan ya mengusir laki-laki itu dengan alasan ya katanya begini begitulah. Kalau wanita itu memang suka sama dia, nggak perlu ngusir, malah mendekatkan diri ke kamu. Dan kebanyakan orang-orang ya, pria khususnya, mereka lebih mengejar wanita yang nggak suka sama mereka dan rela dijadiin pembantu atau budaknya si wanita dibandingkan nyari yang suka ya. Kayaknya sih begitu. Mereka suka diperbudak oleh wanita demi kecantikan wanita ya. Ya itu salah total. Bagaimanapun juga. Kamu pernah ngalamin kayak gitu? Disuruh-suruh, digalakin, Pernah. Dan itu rasanya tidak enak sekali. wasting time ya. Wasting time sekali. Sedangkan setelah kamu tahu teknik yang akan kita bahas ini, wanita malah yang nurut ya. Oh, betul. Karena memang sudah kodratnya ya, pria itu yang mimpin, bukan wanita yang mimpin. Betul sekali. Pada saat wanita yang mimpin terjadi kekacauannya. Betul sekali. Betul. Tapi banyak pria justru yang menyerahkan kekuatan pemimpinnya itu kepada wanita. Itu yang salah dan itu yang bodoh sekali. Betul sekali. Tapi saya tambahkan ya, wanita tidak boleh memimpin 100%. Tidak boleh kita menyerahkan kekuasaan kita atau otoriter kita itu ke wanita. Tapi bukan berarti wanita itu tidak boleh memimpin ya. Ini harus Bukan memimpin, tapi kalau untuk hubungan relationship, ya, tidak boleh itu. kalau sampai mereka yang mimpin. Itu salah. Karena waktu itu kita juga ngobrol 50-50, kita bilang wanita 50%, pria 50%. Nggak ada yang namanya 50-50 sebetulnya. Enggak, itu salah kalau 50-50. Pokoknya salah satu harus memimpin. Kalau nggak wanita yang memimpin, pria. Dan kalau wanita yang memimpin, ya hancurlah relationship. Entah relationshipnya hancur atau relationshipnya kering, pria sengsara. Betul. Betul sekali itu. Dan itu yang jangan sampai terjadi. Jangan. Oke, kamu bilang ada teknik yin and yang tentang wanita, yin and yang tentang wanita. Iya. Coba kamu jelaskan dulu maksudnya apa?
Yin and yang itu semacam keseimbangan. Hitam putih. Lingkaran, terus tengahnya itu ada huruf S, dan di setiap belahan itu Ada hitam lingkaran, putih. nah, ya lingkaran yang tengahnya dibelah oleh huruf S, terus di masing-masing belahnya itu ada 2 titik gitu. Mungkin teman-teman Google aja Yin Ya. Yang, ntar juga tahu logonya. Ya, oke. Gini, kalau kitanya ngejar, wanitanya lari. Kalau kitanya lari, wanita ngejar. Kalau kita serius, wanita main-main. Kalau kita main-main, wanita serius. Ya itu gini ya. Kita harus terhadap wanita itu seperti yin dan yang ya. Kita harus hitam dan putih. Tapi kamu lihat sendiri kenyataannya memang seperti Iya. itu ya. Aku pun ngangguk-ngangguk pada saat kamu bilang ternyata wanita itu seperti yin yang. Kalau kita serius, dia main-main. Kalau kita main-main, dia serius. Kalau kita ngejar, dia lari. Kalau kita biasa aja, dia ngejar. Ya. Kalau kita perhatian, dia nggak perhatian. Kalau kita nggak perhatian, dia perhatian. Aneh. Ya, jadi sama wanita itu kita harus Melakukan sebaliknya. enggak juga. Kita harus, menurut aku ya, harus ada naik turunnya gitu. Tapi lebih banyak adalah sebaliknya yang kita ingin dia lakukan. Karena mindset orang-orang seperti ini ya. Kalau aku lakukan A, wanita juga akan lakukan A. Kalau masuk putih, keluar putih. Masuk hitam, keluar hitam. Kalau wanita enggak ya, input putih, keluar hitam. Jadi kita justru harus melakukan sebaliknya yang kita ingin mereka lakukan gitu. Kita baik, wanita malah nginjak-injak. Aneh gak sih? Iya. Tapi bukan berarti kita jahat ya. Jahat nggak anarkis apa segala macamnya. Tapi Iya. kita tidak melakukan kebaikan yang Ya itu memanjakan dia gitu. Ya itu harus dijelaskan loh. Nanti jadinya kalau orang salah paham jadi Itu jahat gitu. KDRT loh. KDRT kok. Pemukulan. Iya ya, bukan itu maksudnya. Baik di sini adalah baik memanjakan. Enggak, ada saatnya kita keras. Kerasnya itu kita say no, bilang enggak dengan apa yang dia minta, tegas. Iya. Dan kita nggak manjain dia. Ya. Gitu. Kalau kita terlalu manjain, terlalu baik untuk manjain, dia malah jadi nginjek-nginjek. Sedangkan kalau kita tegas, kita pergi, kita bilang enggak dengan permintaannya, kita nggak manjain, dia malah yang nanti akan baik ke kita gitu. Tapi sekali-sekali ya harus dimanjain. Sekali-sekali dimanjain karena yin yang tadi ya. Ya. Sayang waktunya sudah mepet ya. Jadi any last word? Kalau kamu ingin berhasil dalam wanita, belajarlah dengan sang dewa. Oke. Oke. Seenggak-enggaknya kamu belajar sama yang sang juara gitu loh. Maksudmu? Maksudku itu nggak mungkin kan kalau kita katakan kita kepingin mahir dalam main biliar, kita terus belajarnya sama orang yang sepantaran ilmunya dengan kita. Jadi ilmunya ya tetap itu aja gitu. Jadi kita mesti belajar dengan orang yang punya kemampuan ekstra gitu, yang skillnya lebih gitu. Jadi kita tahu gitu. Kamu sendiri apa sih perubahan yang terbesar yang kamu rasain gitu? Semenjak ya kita sering ngobrol gitu. Ya mungkin kalau kamu lihat aku interaksi sama cewek karena kita temen ya. Nah kalau teman-teman yang dengar ini mungkin aku nggak bisa jadi temen karena mereka ya teman-teman ini kan banyak banget, nggak mungkin semuanya aku jadi temen. Tapi setidaknya dengan ngobrol kan bisa sharing knowledge atau gimana. Yang paling terbesar itu apa menurut kamu yang kamu pelajari buat kamu sendiri? Aku sudah membuat cewek suruh telepon aku sampai pulsanya dia itu habis. Kamu nggak pernah melakukan itu sebelumnya? Belum. Dan tidak pernah terlintas di pikiranku. Dan kamu sendiri kaget nggak? Ini aku ingetin aja. Waktu aku di Surabaya, cewek yang belum pernah aku ketemu dari Bandung nyamperin. Lalu pada saat aku di Jakarta, cewek dari Semarang nggak kenal aku nyamperin. Apakah itu sesuatu yang wajar menurut kamu? Menurut aku sih luar biasa.
banyak orang skeptis, mereka pikir mereka lah yang harus nyamperin cewek, tapi ini enggak, cewek yang datang. Iya. Bahkan dari luar kota pun mereka datang rela ke sini, bayar tiket pesawat, bayar rumah penginapan, cuma mau ketemu aku doang. Siapalah aku gitu. Iya. Jadi kamu harus bisa itu. Belajar sama sang dewa lah. Dan kalau memang wanita cinta ya, dia akan melakukan apapun ya. Oh pasti. Dan tolak ukurnya, kalau kamu nih ya, cowok pria, kalau sampai wanita nggak nurut sama kamu, berarti dia nggak cinta, titik. Betul. Dan kamu harus punya keberanian untuk ninggalin. Iya, berarti dia tidak mau berkorban buat Iya. cinta. Iya. Jangan menye-menye malah kamu yang berkorban supaya nanti juga dibalas pengorbanan. Enggak mungkin ya. Iya, jangan dibalik yang perempuan dulu, kamu laki-laki tidak berkorban buat wanita, apa kayak di film apa itu. Bullshit lah itu. Bullshit. Ya ada benernya, tapi sekarang dibalik juga wanita harus berkorban buat laki-laki. Iya. Dan pada saat wanita berkorban buat pria, enaknya luar biasa. Iya, itulah cinta, enaknya setengah mati. Ya walaupun kamu mungkin pengorbanannya baru cewek ya, kamu suruh telepon dia, telepon sampai pulsa habis, itu nikmat luar biasa ya. Iya. Dan kamu shock bisa begitu ya. Iya betul. Karena selama ini kamu mikir kamu yang harus telepon cewek, harus ngeluarin pulsa, ternyata enggak ya. Iya. Dan bisa gitu. Bisa. Banyak orang mikir nggak bisa ya. Betul.